Pernahkah kamu merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tapi karena pikiranmu sendiri yang tak pernah berhenti berbicara. Seolah-olah setiap kemungkinan buruk harus kamu pikirkan, setiap langkah harus kamu pastikan, hingga tanpa sadar, kamu justru semakin jauh dari rasa tenang yang kamu cari. Pernahkah kamu bertanya dalam hati, kenapa semakin kamu mencoba mengontrol segalanya, justru hidup terasa semakin berat? Seakan ada sesuatu yang kamu genggam terlalu erat, sampai kamu lupa bahwa ada rencana yang jauh lebih besar sedang berjalan tanpa kamu sadari. Pernahkah kamu merasa bahwa semua kekhawatiran itu sebenarnya tidak membawa kamu kemana-mana, selain membuat hatimu semakin gelisah? Lalu muncul satu pertanyaan yang diam-diam menghantui. Bagaimana jika selama ini kamu hanya perlu berhenti sejenak dan percaya? Pernahkah terlintas bahwa mungkin bukan hidupmu yang terlalu rumit, tapi pikiranmu yang terlalu penuh? Dan bagaimana jika kunci ketenangan itu bukan dengan memikirkan semuanya, tapi dengan menyerahkan sebagian yang tak mampu kamu kendalikan? Karena bisa jadi, jawaban yang kamu cari bukan ada di dalam kepalamu, tapi di dalam keyakinanmu bahwa rencana Allah selalu lebih baik dari apapun yang kamu bayangkan. Kalau kamu sampai di titik ini, mungkin ini bukan kebetulan. Mungkin ini adalah pengingat bahwa kamu tidak harus memikul semuanya sendirian. Sekarang coba jujur pada dirimu sendiri. Apa yang sedang terlalu kamu pikirkan akhir-akhir ini? Tulis di kolom komentar, biarkan itu keluar, jangan dipendam sendirian. Siapa tahu dengan berbagi, hatimu jadi sedikit lebih lega. Kalau kamu merasa pesan ini menyentuh hatimu, jangan lupa bantu sebarkan kebaikan ini. Tekan tombol like, share ke orang-orang terdekatmu, karena bisa jadi mereka juga sedang lelah dalam diam, sama seperti kamu. Dan kalau kamu ingin terus diingatkan dengan pesan-pesan yang menenangkan jiwa seperti ini, klik follow atau subscribe sekarang. Kita belajar sama-sama untuk lebih tenang, lebih percaya, dan lebih dekat dengan rencana Allah. Terakhir, tutup matamu sejenak setelah ini. Tarik napas dalam-dalam dan katakan dalam hati, "Ya Allah, aku percaya pada rencanamu." Seringkali manusia terjebak dalam lingkaran pikiran yang tidak ada ujungnya. Setiap kemungkinan dianalisis, setiap risiko ditimbang, setiap kejadian di masa depan dicoba ditebak. Pikiran bekerja tanpa henti, seolah-olah dengan memikirkan segalanya secara mendalam, hidup akan menjadi lebih aman dan terkendali. Padahal, yang terjadi justru sebaliknya. Pikiran yang terlalu penuh membuat hati kehilangan ruang untuk merasa tenang. Kecemasan tumbuh dari hal-hal yang belum tentu terjadi, dan ketakutan hadir dari bayangan yang bahkan belum tentu menjadi kenyataan. Dalam keadaan seperti itu, manusia sering lupa bahwa tidak semua hal berada dalam kendalinya. Ada batas antara ikhtiar dan takdir, antara usaha dan ketentuan. Ketika batas itu dilanggar, muncullah kelelahan batin yang sulit dijelaskan. Kita merasa harus memegang semua kendali, memastikan semua berjalan sesuai rencana. Padahal hidup tidak pernah sepenuhnya bisa diprediksi. Disinilah pentingnya memahami bahwa ada peran keyakinan yang harus hadir setelah usaha dilakukan. Keyakinan bahwa apapun hasilnya, itu adalah bagian dari rencana yang lebih luas dan lebih bijaksana. Terlalu banyak berpikir juga seringkali membuat seseorang terjebak dalam penyesalan masa lalu atau kecemasan masa depan. Ia terus mengulang kejadian yang sudah lewat, berharap bisa mengubahnya, atau membayangkan skenario yang belum terjadi dengan penuh kekhawatiran.
Akibatnya, ia kehilangan momen saat ini yang seharusnya bisa dijalani dengan lebih ringan. Padahal, ketenangan tidak ditemukan dengan menguasai waktu, tetapi dengan menerima bahwa setiap waktu memiliki porsinya sendiri yang tidak bisa dipaksakan. Kepercayaan kepada rencana Allah bukan berarti berhenti berusaha atau pasrah tanpa arah. Justru kepercayaan itu lahir setelah seseorang benar-benar melakukan apa yang bisa ia lakukan. Ia tetap berpikir, tetapi tidak berlebihan. Ia tetap merencanakan, tetapi tidak memaksakan. Ia tetap melangkah, tetapi tidak dihantui rasa takut yang berlebihan terhadap hasil. Ada keseimbangan antara usaha dan penyerahan, antara kerja keras dan keikhlasan menerima hasil akhir. Dalam praktiknya, mempercayai rencana Allah adalah proses yang tidak selalu mudah. Ada saat-saat di mana kenyataan tidak sesuai dengan harapan, doa belum terjawab seperti yang diinginkan, dan jalan yang ditempuh terasa berat. Di titik inilah pikiran sering kembali mencoba mengambil alih, mempertanyakan segala hal, bahkan meragukan arah hidup. Namun jika terus diikuti, pikiran seperti ini hanya akan memperdalam kegelisahan. Dibutuhkan kesadaran untuk berhenti sejenak, menenangkan diri, dan kembali mengingat bahwa tidak semua yang tertunda adalah penolakan, dan tidak semua yang hilang adalah kerugian. Ketenangan sejati lahir ketika seseorang mulai menerima bahwa hidup tidak harus selalu jelas untuk tetap dijalani. Ada keindahan dalam ketidakpastian yang disertai dengan keyakinan. Ada kekuatan dalam melepas hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Ketika seseorang mampu berkata dalam hatinya bahwa ia sudah berusaha semaksimal mungkin dan kini siap menerima apapun hasilnya, disitulah beban pikiran mulai berkurang. Ia tidak lagi dikejar oleh kebutuhan untuk memahami segalanya, karena ia percaya bahwa setiap kejadian memiliki makna meskipun belum sepenuhnya terlihat. Seringkali, apa yang kita anggap sebagai masalah besar sebenarnya diperbesar oleh cara kita memikirkannya. Pikiran yang tidak terkontrol dapat mengubah hal kecil menjadi sumber kecemasan yang besar. Sebaliknya, hati yang tenang mampu melihat masalah dengan lebih jernih dan proporsional. Oleh karena itu, mengurangi beban pikiran bukan berarti mengabaikan masalah, tetapi mengelolanya dengan cara yang lebih sehat. Memberi ruang bagi hati untuk bernapas, memberi jeda bagi pikiran untuk beristirahat, dan memberi kesempatan bagi keyakinan untuk mengambil peran. Dalam perjalanan hidup, setiap orang akan menghadapi fase di mana ia merasa tidak yakin, takut, dan ragu. Itu adalah bagian dari proses menjadi manusia. Namun, yang membedakan adalah bagaimana seseorang menyikapi fase tersebut. Apakah ia tenggelam dalam pikirannya sendiri, atau ia memilih untuk tetap melangkah dengan keyakinan? Mempercayai rencana Allah bukan tentang memiliki jawaban atas semua pertanyaan, tetapi tentang tetap berjalan meskipun belum mengetahui seluruh jawabannya. Ini adalah bentuk keberanian yang tidak selalu terlihat, tetapi sangat kuat dalam menjaga hati tetap tenang di tengah ketidakpastian. Ketika seseorang mulai belajar mempercayai rencana Allah, perlahan ia juga belajar melepaskan kebutuhan untuk selalu benar dan selalu tahu segalanya. Ia tidak lagi merasa harus memahami setiap alasan di balik setiap kejadian. Ada kedewasaan yang tumbuh saat ia menyadari bahwa keterbatasan manusia bukanlah kelemahan, melainkan bagian dari fitrah yang mengarahkan dirinya untuk bersandar kepada Yang Maha Mengetahui. Dalam ruang itulah, hati mulai menemukan bentuk ketenangan yang tidak bergantung pada kepastian, melainkan pada keyakinan. Seringkali, ketidaktenangan datang bukan dari keadaan itu sendiri, tetapi dari penolakan terhadap kenyataan. Kita ingin hidup berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan.
kita ingin hasil yang sesuai dengan harapan dan kita ingin waktu yang selalu tepat menurut versi kita. Ketika semua itu tidak terjadi, pikiran mulai memberontak, mempertanyakan, bahkan menyalahkan keadaan. Padahal, menerima tidak selalu berarti menyukai, tetapi memberi ruang bagi hati untuk tidak terus bertarung dengan hal yang memang sudah terjadi. Di sisi lain, mempercayai rencana Allah juga mengajarkan seseorang untuk lebih peka terhadap hikmah yang tersembunyi. Tidak semua pelajaran datang dalam bentuk kebahagiaan, dan tidak semua kebaikan dibungkus dengan kenyamanan. Ada kalanya, justru melalui kehilangan, kegagalan, dan penundaan, seseorang dipersiapkan menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bijaksana. Namun pelajaran itu hanya bisa terlihat ketika pikiran tidak lagi dipenuhi oleh penolakan dan emosi yang berlebihan. Pikiran yang terlalu aktif seringkali membuat seseorang hidup di luar kenyataan. Ia hidup di masa depan yang belum terjadi atau di masa lalu yang tidak bisa diubah. Sementara kehidupan yang sebenarnya sedang berjalan saat ini justru terlewatkan. Ketika seseorang mampu kembali hadir di momen sekarang, ia mulai menyadari bahwa tidak semua hal seburuk yang ia bayangkan. Ada hal-hal kecil yang tetap berjalan baik, ada nikmat yang masih bisa dirasakan, dan ada kesempatan yang masih terbuka. Mempercayai rencana Allah juga tidak berarti menghilangkan rasa takut sepenuhnya, tetapi mengelola rasa takut itu agar tidak menguasai diri. Rasa takut tetap ada, namun tidak lagi menjadi penghalang untuk melangkah. Ia menjadi pengingat untuk tetap berhati-hati, bukan alasan untuk berhenti. Dalam keadaan seperti ini, seseorang mulai berjalan dengan lebih ringan, karena ia tidak lagi membawa beban pikiran yang berlebihan. Ada proses panjang dalam melatih diri untuk tidak overthinking. Ini bukan perubahan yang terjadi dalam semalam, melainkan kebiasaan yang dibangun sedikit demi sedikit. Dimulai dari menyadari kapan pikiran mulai berlebihan, kemudian belajar mengalihkannya, menenangkannya, dan mengembalikannya pada hal-hal yang bisa dikendalikan. Setiap kali berhasil melakukannya, sekecil apapun, itu adalah langkah menuju ketenangan yang lebih dalam. Seiring waktu, seseorang akan mulai merasakan perbedaan dalam cara ia menjalani hidup. Ia tidak lagi mudah panik terhadap hal-hal yang belum pasti. Ia lebih mampu menerima perubahan tanpa kehilangan arah. Ia tetap memiliki rencana, tetapi tidak terikat secara emosional pada hasilnya. Ada fleksibilitas dalam berpikir, dan ada kelapangan dalam hati yang membuatnya lebih kuat menghadapi berbagai situasi. Pada akhirnya, hidup tidak pernah benar-benar tentang seberapa banyak kita memikirkan sesuatu, tetapi tentang bagaimana kita menjalaninya dengan kesadaran dan keyakinan. Pikiran tetap digunakan sebagai alat untuk merencanakan dan mempertimbangkan, tetapi tidak dibiarkan mengambil alih sepenuhnya. Hati diberi ruang untuk percaya, dan jiwa diberi kesempatan untuk bersandar pada sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dalam proses itu, seseorang mulai menyadari bahwa tidak semua yang terasa mendesak benar-benar penting untuk dipikirkan secara mendalam. Banyak hal yang selama ini dianggap besar ternyata hanya membutuhkan waktu untuk berlalu, bukan energi untuk terus dipikirkan. Pikiran yang sebelumnya sibuk mencari kepastian perlahan belajar menerima ketidakpastian sebagai bagian alami dari kehidupan. Dari sini muncul ketenangan yang tidak dipaksakan, tetapi tumbuh karena pemahaman yang lebih dalam. Ada juga perubahan dalam cara seseorang memandang dirinya sendiri. Ia tidak lagi mengukur nilai dirinya dari seberapa sempurna ia bisa mengendalikan keadaan. Ia mulai memahami bahwa
Menjadi manusia berarti memiliki keterbatasan, melakukan kesalahan, dan mengalami kebingungan. Namun semua itu tidak mengurangi nilainya di hadapan Allah. Justru dalam keterbatasan itulah seseorang diberi kesempatan untuk kembali, bersandar, dan memperbaiki arah hidupnya. Ketika pikiran tidak lagi dipenuhi oleh kekhawatiran berlebihan, energi yang sebelumnya terkuras mulai kembali. Seseorang menjadi lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar bisa ia lakukan. Ia lebih hadir dalam pekerjaannya, lebih tulus dalam ibadahnya, dan lebih tenang dalam menghadapi hubungan dengan orang lain. Tidak ada lagi dorongan untuk memikirkan segala kemungkinan buruk secara berulang-ulang, karena ia tahu bahwa tidak semua hal perlu diprediksi untuk bisa dihadapi. Dalam kondisi seperti ini, keputusan-keputusan yang diambil pun menjadi lebih jernih. Bukan karena semua pilihan terlihat mudah, tetapi karena pikiran tidak lagi dipenuhi oleh rasa takut yang berlebihan. Ada keberanian untuk memilih, meskipun tidak ada jaminan hasil yang pasti. Keberanian ini lahir dari keyakinan bahwa apapun hasilnya, itu tetap berada dalam rencana Allah yang terbaik. Perlahan seseorang juga mulai memahami bahwa hidup tidak selalu tentang mencapai apa yang diinginkan, tetapi tentang menjadi siapa dirinya dalam setiap proses yang dijalani. Ada pertumbuhan yang terjadi di dalam diri yang tidak selalu terlihat secara langsung, tetapi terasa dalam cara ia merespons kehidupan. Ia menjadi lebih sabar saat menunggu, lebih ikhlas saat menerima, dan lebih kuat saat menghadapi ujian. Bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun, ada ruang kecil di dalam hati yang tetap tenang. Bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena cara memandangnya berubah. Masalah tidak lagi dilihat sebagai ancaman semata, melainkan sebagai bagian dari perjalanan yang membawa pelajaran. Dari sudut pandang ini, seseorang tidak lagi merasa sendirian dalam menghadapi hidup, karena ia yakin ada kekuatan yang selalu menyertainya. Semakin dalam seseorang memahami makna berserah, semakin ia mampu membedakan mana yang harus diperjuangkan dan mana yang harus dilepaskan. Tidak semua hal layak diperjuangkan dengan keras, dan tidak semua yang dilepaskan berarti kehilangan. Ada kebijaksanaan dalam memilih di mana energi harus difokuskan dan di mana hati harus belajar merelakan. Pada titik tertentu, seseorang akan merasakan bahwa hidup menjadi lebih ringan tanpa harus berubah secara drastis. Keadaan mungkin masih sama, tantangan mungkin masih ada, tetapi cara menjalani semuanya sudah berbeda. Tidak ada lagi tekanan untuk selalu sempurna. Tidak ada lagi tuntutan untuk selalu tahu segalanya. Yang ada hanyalah langkah-langkah kecil yang dijalani dengan kesadaran, usaha yang dilakukan dengan ketulusan, dan keyakinan yang terus dijaga di dalam hati. Di tahap ini, seseorang mulai merasakan bahwa diam pun memiliki makna. Bukan diam karena tidak peduli, tetapi diam yang lahir dari ketenangan batin. Ia tidak lagi tergesa-gesa merespons segala sesuatu, tidak lagi merasa harus menjelaskan dirinya kepada semua orang, dan tidak lagi terjebak dalam kebutuhan untuk selalu dipahami. Ada keteguhan dalam sikapnya, karena ia tahu bahwa yang terpenting bukan bagaimana orang lain menilai, tetapi bagaimana ia menjaga hatinya tetap lurus. Perjalanan ini juga membentuk hubungan yang lebih dalam dengan Allah. Doa tidak lagi hanya menjadi permintaan, tetapi menjadi tempat kembali. Ada kejujuran dalam setiap untaian doa. Ada ketundukan yang terasa lebih nyata. Seseorang tidak lagi hanya berdoa saat membutuhkan sesuatu, tetapi juga saat ingin menenangkan hati. Ia menemukan bahwa berbicara dengan Allah
membawa ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh apapun di dunia ini. Seiring berjalannya waktu, rasa syukur mulai tumbuh dengan cara yang berbeda. Bukan hanya pada hal-hal besar yang jelas terlihat, tetapi juga pada hal-hal kecil yang sebelumnya sering terlewatkan. Nafas yang masih berjalan, langkah yang masih bisa diayunkan, kesempatan untuk memperbaiki diri, dan waktu yang masih diberikan, semuanya mulai terasa berharga. Dari sini, hidup tidak lagi dipenuhi oleh kekurangan, tetapi oleh kesadaran akan nikmat yang selama ini sudah ada. Seseorang juga menjadi lebih lapang dalam menerima orang lain. Ia tidak lagi mudah menghakimi, karena ia tahu setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Ia tidak lagi memaksakan standar yang terlalu tinggi, karena ia sendiri telah belajar menerima proses dalam hidupnya. Dari sini, hubungan dengan sesama menjadi lebih hangat, lebih ringan, dan lebih tulus, tanpa tekanan. Ketika ujian datang kembali yang memang pasti akan terjadi dalam hidup, respons yang muncul sudah berbeda. Tidak lagi panik seperti sebelumnya, tidak lagi langsung dipenuhi prasangka buruk. Ada jeda sejenak, ada usaha untuk menenangkan diri, lalu perlahan menerima dan mencari jalan keluar dengan lebih tenang. Ini bukan berarti rasa sedih atau kecewa hilang, tetapi emosi tersebut tidak lagi menguasai sepenuhnya. Ketenangan ini bukan sesuatu yang datang dari luar, melainkan hasil dari proses panjang di dalam diri. Ia tidak bergantung pada keadaan yang selalu baik, tetapi pada hati yang sudah terbiasa bersandar. Dalam kondisi apapun, seseorang tetap memiliki tempat untuk kembali, yaitu keyakinannya kepada Allah. Dari sinilah muncul kekuatan yang tidak mudah goyah, meskipun keadaan di sekitarnya terus berubah. Pada akhirnya, seseorang mulai menjalani hidup dengan ritme yang lebih seimbang. Tidak terlalu cepat karena terburu-buru, dan tidak terlalu lambat karena ragu. Ia berjalan dengan kesadaran, melangkah dengan keyakinan, dan berhenti sejenak ketika memang perlu. Setiap bagian dari perjalanan dijalani dengan penuh makna, tanpa harus dibebani oleh pikiran yang berlebihan atau kekhawatiran yang tidak perlu. Di fase ini, seseorang mulai merasakan bahwa ketenangan bukan lagi sesuatu yang harus dicari keluar, melainkan sesuatu yang sudah tumbuh dari dalam. Ia tidak lagi menggantungkan rasa damainya pada situasi yang selalu ideal, karena ia sadar bahwa dunia tidak pernah benar-benar stabil. Yang berubah adalah cara ia berdiri di tengah perubahan itu. Ia tidak mudah goyah hanya karena keadaan tidak sesuai harapan, karena ada fondasi keyakinan yang sudah menguat di dalam dirinya. Pikiran yang dulu sering berlari kemana-mana kini mulai lebih terarah. Bukan berarti tidak ada lagi kekhawatiran, tetapi kekhawatiran itu tidak lagi dibiarkan berkembang tanpa kendali. Setiap kali muncul, ia dikenali, dipahami, lalu perlahan dilepaskan. Ada kesadaran bahwa tidak semua yang dipikirkan harus dipercaya, dan tidak semua yang dirasakan harus diikuti. Dari sini, seseorang mulai memiliki kendali yang lebih sehat atas dirinya sendiri. Kehidupan pun mulai terasa lebih sederhana, bukan karena masalah berkurang, tetapi karena cara menyikapinya yang berubah. Hal-hal yang dulu terasa berat, kini bisa dilihat dengan sudut pandang yang lebih ringan. Ada kemampuan untuk memilah mana yang perlu dipikirkan dan mana yang sebaiknya dibiarkan berlalu. Energi tidak lagi dihabiskan untuk hal-hal yang tidak memberi manfaat, melainkan diarahkan pada hal-hal yang benar-benar penting. Dalam hubungan dengan orang lain, muncul ketulusan yang lebih dalam. Tidak ada lagi keinginan untuk selalu menang dalam perbedaan atau selalu benar dalam setiap pendapat. Ada ruang untuk mendengar, ada kesediaan untuk memahami, dan ada kebijaksanaan untuk tidak menanggapi segala hal secara berlebihan. Seseorang menjadi lebih tenang, bukan karena dunia di sekitarnya berubah, tetapi karena ia sendiri yang berubah dalam cara merespons dunia tersebut.
Rasa percaya kepada rencana Allah juga semakin mengakar. Tidak lagi hanya diucapkan sebagai keyakinan, tetapi benar-benar dirasakan dalam setiap langkah kehidupan. Bahkan ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan, hati tetap memiliki tempat untuk bersandar. Tidak ada lagi kebutuhan untuk mempertanyakan semuanya secara berlebihan, karena ada keyakinan bahwa setiap kejadian memiliki tempatnya dalam rencana yang lebih besar. Seiring waktu, seseorang juga mulai memahami bahwa hidup tidak harus selalu dipenuhi dengan pencapaian besar untuk bisa bermakna. Justru dalam hal-hal sederhana, dalam rutinitas yang mungkin terlihat biasa, terdapat ketenangan yang dulu sulit ditemukan. Ada keindahan dalam menjalani hari, tanpa beban pikiran yang berlebihan, tanpa tekanan untuk selalu mencapai sesuatu, dan tanpa ketakutan yang terus menghantui. Kesadaran ini membawa seseorang pada cara hidup yang lebih utuh. Ia tidak lagi terpecah antara masa lalu dan masa depan, tetapi benar-benar hadir di setiap momen yang dijalani. Apa yang dilakukan menjadi lebih fokus, apa yang dirasakan menjadi lebih jernih, dan apa yang diharapkan tidak lagi membebani. Semua berjalan dengan alur yang lebih natural, tanpa dipaksakan oleh keinginan untuk mengendalikan segalanya. Pada titik ini, seseorang mulai memahami bahwa tidak semua hal membutuhkan respons. Ada hal-hal yang cukup dilihat, dipahami, lalu dilepaskan tanpa harus diolah lebih jauh di dalam pikiran. Ia tidak lagi merasa harus menanggapi setiap kekhawatiran, tidak lagi merasa perlu menjawab setiap pertanyaan yang muncul di benaknya. Ada kebebasan yang lahir ketika seseorang berhenti memberi energi pada hal-hal yang sebenarnya tidak memiliki dampak nyata dalam hidupnya. Kesadaran ini juga membuat seseorang lebih jujur terhadap dirinya sendiri. Ia mulai mengenali batasannya tanpa merasa rendah, memahami kelemahannya tanpa merasa kalah, dan menerima dirinya apa adanya tanpa terus-menerus membandingkan dengan orang lain. Dari sini, muncul rasa cukup yang tidak bergantung pada validasi luar. Ia tidak lagi merasa harus menjadi seperti orang lain untuk merasa berharga, karena ia sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Dalam keseharian, perubahan ini terlihat dari hal-hal kecil. Cara berbicara menjadi lebih tenang, cara berpikir menjadi lebih sederhana, dan cara mengambil keputusan menjadi lebih mantap. Tidak ada lagi dorongan untuk terburu-buru dalam menentukan arah, karena ia tahu bahwa segala sesuatu memiliki waktunya sendiri. Ia belajar memberi ruang bagi proses, memberi kesempatan bagi dirinya untuk bertumbuh tanpa tekanan yang berlebihan. Ketika menghadapi ketidakpastian, yang dulu menjadi sumber kecemasan kini berubah menjadi ruang untuk memperkuat keyakinan. Ia tidak lagi melihat ketidakpastian sebagai ancaman, tetapi sebagai bagian dari perjalanan yang memang tidak selalu harus dipahami sejak awal. Ada kepercayaan bahwa setiap langkah yang diambil, sekecil apapun, tetap berada dalam pengawasan Allah yang tidak pernah luput. Pikiran yang sebelumnya sering memaksakan jawaban, kini lebih mampu menerima bahwa tidak semua pertanyaan harus segera terjawab. Ada hal-hal yang hanya bisa dipahami seiring waktu, dan ada juga yang mungkin tidak akan pernah sepenuhnya dimengerti. Namun hal itu tidak lagi menjadi beban, karena ia sudah tidak bergantung pada kepastian untuk merasa tenang. Dalam keheningan batin seperti ini, seseorang mulai merasakan kedekatan yang lebih dalam dengan Allah. Bukan hanya dalam ibadah yang terlihat, tetapi juga dalam setiap detik kehidupan yang dijalani. Setiap langkah terasa lebih ringan karena tidak lagi dipenuhi oleh beban pikiran yang berlebihan. Setiap keadaan diterima dengan kesadaran bahwa semua yang terjadi memiliki tempatnya masing-masing dalam rencana yang lebih besar. Semakin seseorang berjalan dalam keadaan ini, semakin ia menyadari bahwa hidup
tidak pernah benar-benar membutuhkan banyak hal untuk bisa dijalani dengan tenang. Yang dibutuhkan bukanlah jawaban atas semua pertanyaan, tetapi keyakinan yang cukup untuk tetap melangkah meskipun tidak semua terlihat jelas. Dalam keyakinan itulah hati menemukan tempatnya untuk tetap tenang di tengah segala kemungkinan yang ada. Dalam keheningan yang semakin dalam, seseorang mulai merasakan bahwa hidup tidak lagi harus dipenuhi oleh dorongan untuk selalu menjadi lebih cepat, lebih sempurna, atau lebih dari orang lain. Ia mulai melihat bahwa banyak kelelahan yang dulu ia rasakan berasal dari tekanan yang ia ciptakan sendiri. Tekanan untuk memenuhi ekspektasi, tekanan untuk mengejar sesuatu tanpa henti, dan tekanan untuk selalu merasa cukup di mata dunia. Ketika semua itu perlahan dilepaskan, ada ruang yang terbuka untuk merasakan hidup dengan lebih jujur dan apa adanya. Ia juga mulai memahami bahwa tidak semua proses harus terlihat oleh orang lain untuk menjadi berarti. Ada perjalanan-perjalanan sunyi yang justru paling dalam pengaruhnya terhadap diri. Perubahan cara berpikir, ketenangan dalam menghadapi masalah, dan kedekatan dengan Allah adalah hal-hal yang tidak selalu tampak, tetapi sangat menentukan kualitas hidup seseorang. Dari sini, ia tidak lagi mencari pengakuan atas setiap langkahnya, karena ia tahu bahwa yang terpenting adalah apa yang terjadi di dalam dirinya. Dalam keseharian, ia menjadi lebih sadar terhadap apa yang ia rasakan tanpa harus langsung bereaksi. Ketika muncul kegelisahan, ia tidak lagi panik atau terburu-buru mencari pelarian. Ia duduk bersama rasa itu, mengenalinya, lalu perlahan melepaskannya. Ada kedewasaan emosional yang terbentuk di mana seseorang tidak lagi dikuasai oleh perasaannya sendiri, tetapi mampu berjalan berdampingan dengannya tanpa kehilangan kendali. Hubungannya dengan waktu pun berubah. Ia tidak lagi merasa dikejar-kejar oleh masa depan atau terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Waktu dipandang sebagai sesuatu yang berjalan sesuai porsinya, bukan sesuatu yang harus selalu dimanfaatkan secara maksimal hingga mengorbankan ketenangan. Ia melakukan apa yang perlu dilakukan hari ini, tanpa membebani dirinya dengan hal-hal yang belum tentu terjadi esok hari. Semakin ia mempercayai rencana Allah, semakin ia memahami bahwa hidup bukan tentang memastikan semuanya berjalan sesuai keinginan, tetapi tentang menjaga hati tetap selaras dengan apapun yang terjadi. Ada keikhlasan yang tumbuh perlahan, bukan karena tidak ada keinginan, tetapi karena keinginan itu tidak lagi mengikat. Ia tetap berharap, tetapi tidak memaksa. Ia tetap berdoa, tetapi tidak menuntut. Dalam keadaan seperti ini, rasa takut kehilangan mulai berkurang. Ia tidak lagi terlalu cemas terhadap apa yang bisa hilang dari hidupnya, karena ia percaya bahwa apa yang memang ditakdirkan untuknya tidak akan pergi, dan apa yang pergi bukanlah bagian yang seharusnya ia miliki. Keyakinan ini membuat langkahnya menjadi lebih ringan, karena ia tidak lagi berjalan sambil menggenggam semuanya dengan erat. Perlahan ia juga mulai merasakan bahwa setiap fase dalam hidup memiliki keindahannya sendiri. Tidak ada fase yang benar-benar salah atau sia-sia. Masa sulit mengajarkan ketahanan, masa tenang mengajarkan syukur, dan masa penantian mengajarkan kesabaran. Semua itu membentuk keseimbangan yang membuat hidup terasa lebih bermakna ketika dijalani dengan kesadaran penuh. Dari semua proses ini, seseorang tidak lagi melihat hidup sebagai sesuatu yang harus ditaklukkan, tetapi sebagai perjalanan yang harus dijalani dengan penuh kepercayaan.
Ia tidak lagi berusaha mengendalikan setiap detail, tetapi memilih untuk hadir sepenuhnya dalam setiap langkah yang diambil, sambil terus menjaga keyakinan bahwa rencana Allah selalu berjalan dengan cara yang paling tepat. Dalam perjalanan yang semakin matang ini, seseorang mulai menyadari bahwa ketenangan tidak lagi bergantung pada hilangnya masalah, tetapi pada kemampuannya untuk tetap utuh di tengah masalah itu sendiri. Ia tidak lagi menunggu keadaan menjadi sempurna untuk merasa damai, karena ia telah menemukan cara untuk berdamai dengan ketidaksempurnaan. Dari sini, hidup tidak lagi terasa seperti beban yang harus diselesaikan, melainkan ruang yang terus mengajarkan makna. Ada perubahan halus dalam cara ia memaknai harapan. Harapan tidak lagi menjadi sumber tekanan yang harus diwujudkan dengan cara apapun, tetapi menjadi doa yang disertai keikhlasan. Ia tetap memiliki keinginan, tetap memiliki tujuan, namun tidak lagi menggantungkan kebahagiaan sepenuhnya pada tercapainya hal-hal tersebut. Kebahagiaan mulai hadir dari proses itu sendiri, dari setiap langkah kecil yang dijalani dengan kesadaran dan rasa syukur. Ia juga mulai memahami bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan untuk selalu kuat, tetapi pada keberanian untuk tetap lembut di tengah kerasnya kehidupan. Tidak semua hal harus dihadapi dengan ketegangan. Tidak semua luka harus disembunyikan di balik ketegaran. Ada kekuatan dalam kejujuran terhadap diri sendiri, dalam mengakui bahwa lelah itu ada, bahwa sedih itu nyata, namun semua itu tidak harus menghilangkan arah dan keyakinan. Dalam relasinya dengan kehidupan, ia tidak lagi melihat setiap kejadian sebagai sesuatu yang harus dinilai secara cepat, baik atau buruk, menguntungkan atau merugikan. Ia memberi ruang bagi setiap peristiwa untuk berjalan dan menunjukkan maknanya seiring waktu. Dari sini muncul kesabaran yang lebih dalam, karena ia tidak lagi terburu-buru menarik kesimpulan dari sesuatu yang belum selesai. Seiring bertambahnya pemahaman, ia juga menjadi lebih ringan dalam membawa hidupnya. Tidak ada lagi keinginan untuk mempersulit sesuatu yang sebenarnya sederhana. Tidak ada lagi dorongan untuk menambah beban dari hal-hal yang tidak perlu. Ia menjalani hidup dengan kesadaran bahwa kesederhanaan seringkali menjadi pintu menuju ketenangan yang lebih luas. Dalam keadaan seperti ini, seseorang mulai benar-benar merasakan arti berserah, bukan sekadar ucapan, tetapi kondisi batin yang menerima bahwa ada batas antara usaha manusia dan kehendak Allah. Ia melakukan bagiannya dengan sungguh-sungguh, lalu membiarkan hasilnya berjalan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Tidak ada lagi kegelisahan yang berlebihan terhadap hal-hal yang berada di luar kendalinya. Perlahan hidup terasa lebih selaras. Pikiran, hati, dan tindakan tidak lagi berjalan ke arah yang berbeda. Ada kesatuan yang membuat setiap langkah terasa lebih ringan dan lebih bermakna. Ia tidak lagi hidup dalam tekanan untuk menjadi sesuatu yang bukan dirinya, tetapi tumbuh menjadi dirinya yang lebih jujur, lebih tenang, dan lebih dekat dengan sumber ketenangan itu sendiri. Mari sejenak kita tundukkan hati, lepaskan beban yang selama ini terlalu kita genggam, dan mendekat kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Berdoalah dengan jujur, tanpa perlu kata-kata yang sempurna. Cukup sampaikan apa yang ada di dalam hatimu. Ya Allah, jika selama ini aku terlalu banyak berpikir hingga melupakanmu, maka tenangkanlah hatiku. Ajarkan aku untuk percaya pada setiap rencanamu. Kuatkan aku dalam menjalani apa yang sudah Engkau tetapkan, dan lapangkan dadaku untuk menerima segala ketentuan-Mu dengan penuh keikhlasan. Izinkan hati ini berserah, izinkan pikiran ini beristirahat,
dan izinkan jiwa ini kembali menemukan ketenangan dalam naungan keyakinan kepadanya. Karena sesungguhnya, saat kita berhenti memaksakan segalanya dan mulai mempercayakan semuanya kepada Allah, disitulah kita menemukan kedamaian yang selama ini kita cari.